Tiap hari kita terima komplainan, customer beli sama mereka, komplainnya ke kita. Ini martabaknya ada semut, kita bingung kan? Boleh fotoin bonnya, beli di mana ya? Kita lihat, oh bukan kita, si yang satu itu, yang mass market itu. Tetap kita yang disalahin. Terus gitu. customer bagaimana reaksinya? Gue gak tahu kenapa customer mereka jarang yang bisa terima gitu loh. Tetap kita yang disalahin. Dianggap kita sama, dianggap kita menghindar. Damn. Gue lagi abis makan malam sama teman-teman gue, kayak beli martabak yuk. Weh, buka deket Pecenongan. Gue inget banget pertama kali kita beli. Sumpah, ini swear tuh kan, gue nggak even makan karena nggak enak. Sebenarnya itu bukan kalian, totally beda. Bukan. Apakah lu yang pertama di Jalan Pecenongan itu? Kita martabak Pecenongan pertama. Oh, namanya. Iya. Oke. Terus ada gesekan apa lagi waktu lu awal-awal masuk ke bisnis? Gue kena su. Soal nama. Iya. The hell? Sempet deh. Street food tuh bukannya sibuk ya, lu set up malam bongkar lagi. Hello everybody, thank you very much for tuning into the show today. Kali ini kita akan ngobrol bareng sama Kenny Punsu. Dia adalah generasi kedua ownernya Martabak Pecenongan 43 yang asli. Nah, dia akan bercerita sebagai generasi kedua yang ngelanjutin bisnis bokapnya yang sudah dibangun puluhan tahun sama keluarganya. Itu kan pasti ada gesekan nih kalau ide-ide baru. Apalagi kalau mau ngomongin yang namanya membawa brand-brand OG yang old school ini ke zaman modern seperti sekarang. Pengalamannya gimana. Dan juga kita akan ngebahas soal penamaan merek Martabak Pecenongan. Yang semuanya sekarang Martabak Pecenongan. Yang aslinya siapa dan juga siapa yang suka bikin ulah. Padahal di outlet-outlet lifestyle sekarang itu zamannya kolaborasi. Udah nggak zaman sekarang ribut-ribut, apalagi ngebahas nama. Kita sama-sama jualan dan semua masing-masing udah ada rezekinya. Oke, seperti biasa jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. And please welcome Kenny Punsu dari Martabak Pecenongan 43 yang asli. Enjoy the show. Hai Ken. Hai Ray. Thank you udah datang ke sini. Thank you juga. It's very nice to kenal sama lu karena ya seperti gue bilang tadi sebelum mulai podcast guys. Jadi tuh gue tuh pengen waktu mulai podcast tuh ngobrol juga sama yang dari keluarga atau punya brand legend-legend lah. Oke. Gitu. Ya kan ini Martabak Pecenongan 43 luar biasa. Siapa yang nggak tahu ya kan. So, where do we start nih? Kapan, mungkin lu ceritain dulu background story lu, involvement lu di Martabak Pecenongan 43 dan bisa sampai sekarang dari tahun berapa, bagaimana rasanya kerja sama bokap mungkin, ya kan, karena itu pasti nggak gampang, ya kan. Mulainya kapan dulu Martabak Pecenongan 43? Oke, gue cerita brief mungkin ya, nanti gue tambahin lagi mungkin kalau ada yang kurang. Jadi, Martabak Pecenongan 43. Starting dari tahun 88. 88. Wow, okay. Jadi yang mulai itu bokap sama almarhum om gue. Oke. Ya, jadi almarhum om gue yang develop resep segala macam gitu loh. Mereka berdua lah ibaratnya super duo banget, kayak combo banget yang jadi panutan gue juga sampai hari ini gitu loh. Sebelumnya apakah udah di industri F&B sebelum? Belum, nggak sama sekali ya. Oke. Mereka berdua murni perantau dari Bangka. Ya, namanya perantau. Mereka nyoba buat survive lah, apapun itu mereka kerjain kan. Coba sana sini, akhirnya dapat ide juga jual martabak. Oke, mereka juga R&D dulu. Mereka nggak langsung hajar, langsung jualan ngasal gitu, enggak. Lumayan lama kalau gue dengar ceritanya. Bokap sama om lu merantau? Iya. Dari Bangka? Iya. Decide buat bikin martabak? Nggak langsung. Iya, banyak kerjaan lainnya mereka coba juga, jual kelontongan, jual beras juga, sembako segala macam gitu loh. Terus kepikiran buat jual martabak gitu loh. Oke, dimulailah R&D-nya nih. Iya, kita nggak seproper R&D restoran zaman sekarang kan. Iya, tapi almarhum om gue sampai belajar ke Batam. Dari segi teknik segala macam gitu loh. Nah, dari awal tuh mereka udah planning nih. Kenapa Batam? Kebetulan ada teman di sana yang jalanin restoran dan mau berbagi ilmu gitu loh. Jadi kita ada mixing teknik baking juga yang kita apply ke martabak kita gitu loh. Memang dari awal mereka udah rencanain tuh, mereka nggak mau
martabak biasa gitu loh. Idealisnya Idealisnya udah ada dari awal gitu loh. Karena kalau lu jualnya sama kayak yang lain ya udah apa yang akan terjadi, lu price war dan lain-lain gitu. Lu nggak akan sustain. Itu udah ada di pikiran mereka dari awal gitu loh. Oke, jadilah menunya nih, resepnya udah siap kan. Ya mereka mulailah jualan tanggal 8 Juni 1988. Oke. Apakah itu kalian jadi toko martabak pertama di Jalan Pecenongan itu? Soalnya kan martabak Pecenongan kalau zaman sekarang yang mana nih? Karena gue tahu, karena sekarang kan ada brand yang buka cabang, which is itu nanti kita mau ngomongin. Tapi kalau gue kan dari kecil makan martabak Pecenongan, yang 4 juga gue makan selalu bokap beli di mobil gitu kan. Iya benar. Terus tapi kalau orang yang baru-baru tahu nih martabak kayak martabak Pecenongan, gue suka beli martabak Pecenongan yang mana? Kalau zaman sekarang kan begitu kan, yang mana? Itu dia. Apakah lu yang pertama di Jalan Pecenongan itu? Jadi kita bukan yang pertama jual martabak di Pecenongan. Cuma kita martabak Pecenongan pertama. Oh, namanya. Yang jualan bukan namanya, bukan martabak Pecenongan. Betul. Gitu. Ini menarik nih. Nanti kita bahas lagi ya. Terus. Jadi memang gitu, dari awal brand kita cuma martabak Pecenongan aja. Gitu. Memang kita bukan yang pertama. Dulu ada tetangga-tetangga memang yang lebih rame. Memang namanya juga bukan Pecenongan gitu. Iya gitu. Jadi sekali lagi guys, bukan yang pertama di Jalan Pecenongan, tapi yang namanya martabak Pecenongan pertama ya kalian gitu kan. Terus dari awal namanya jualan nggak mungkin langsung rame gitu loh. Dari mungkin yang gue cerita agak lucu juga nih Ray. Mungkin dibanding sama kita pelaku F&B yang sekarang ya. Zaman dulu beda banget tuh. Zaman dulu bokap om gue marketing door to door. Buka di sana tenda kan. Zaman dulu Pecenongan mungkin yang belum pada tahu ya. Zaman dulu tuh nggak ada shopping mall. Tahun 80-an 70-an tuh Pecenongan udah keren banget. Ya di sana tuh rame banget, full of tenda semua di sana gitu loh. Lu mau apa aja ada di sana. Udah hits banget lah kayak Senop. Bokap gue dulu cerita kayak wah lu Pecenongan, Lokasari gitu, itu area utamanya yang kalau dibilang sekarang lu mau ngeksis ke sono lah gitu kan. Iya banget di situ. Nah dari situlah udah kita buka tenda. Of course belum rame dong, nggak mungkin gitu kan. Bikinlah sampel gitu loh ke tenda-tenda sebelah, tempat kue tiaw seafood gitu loh. Cobain gitu loh. Ya mungkin itu teknik marketing yang sampai sekarang bisa banget kita terapin ya di F&B ya. Apapun terjadi pokoknya suapin. Nyampe dulu ke mulut, ke lidah dulu. Itu dia. Apapun yang terjadi. Itu dia. Impact nggak langsung juga. Terus banyak juga cerita kayak orang datang turun terus lihat. Oh salah ya. Oh bukan yang itu ya, bukan yang tetangga ya. Habis itu cabut lagi ya kayak gitu loh. Dia nyarinya sebenarnya tetangga gitu loh. Nah habis itu ada juga yang datang memang oh salah ya udah deh cobain deh gitu loh. Nah, akhirnya dari situ balik lagi akhirnya ke tempat kita. Ya pelan-pelan customer yang dari sebelah juga pindah ke kita gitu. Nah lu lahir tahun berapa? Gue lahir 94. Apakah lu di grooming masuk bisnisnya apa enggak sih? Kayak kalau toko-toko yang legend itu yang pinggir jalan, kalau sekarang gue lihat banyak yang kayak waktu kecil gue dari kecil sering makan, nah sekarang udah kayak ada anaknya suka bantuin gitu kan. Apakah lu di kehidupannya begitu juga dulu? Lumayan. Lumayan. Jadi gue mungkin mulai aktif. Gue tuh dari zaman SMP SMA lah. Ya lebih sering, udah mulai tuh sering kan diajakin ke Pecenongan. Jadi memang gue sekolah pulang malam nyusul bokap ke sana. Gitu nyamperin. Gue gede di jalanan lah sebenarnya kalau malam-malam gitu lah. Gue duduk aja di sana gitu kan. Duduk lihat, bantu-bantu, lihat lah. Bantu-bantunya apa cuy? Bikin box, apapun yang gue bisa awal-awal gitu kan. Enggak dikasih masak dong kan? Belum. Ya. Gitu terus itu sampai SMA terus gue mulai banget buat involve dan belajar bikin nih. Nah, harus bisa dong, harus bisa belajar kan. Nah habis itu gue mulai tuh pas kita buka cabang pertama di Kelapa Gading. Ya lumayan chaotic, memang ramai banget di sana juga. Jadi sekalian gue bisa langsung belajar. Setelah berapa belas tahun lu baru decide buat buka cabang? Kita buka cabang tuh 2013, cabang pertama. Berarti berapa tuh? 25 tahun. 25 tahun baru buka cabang kedua ya? 25 tahun, benar 25 tahun. Iya. Itu kan biasa justru outlet yang OG, bisnis-bisnis yang OG, mereka bangga banget
tidak buka cabang kan? Betul, iya. Ceritanya gimana bisa akhirnya kayak oh ya udah buka cabang nih di Kelapa Gading? Oke, mungkin selain ada peluang juga kan ya dari awal. Jadi tuh 2013 kan, gue mundur sedikit. Jadi tadi 2010-an lah sekitar itu mulai bermunculan fenomena martabak Toblerone. Oke. Iya, yes, gitu loh. I remember itu. Pernah denger kan pasti dong. Buset, kalau sekarang udah ada pada zaman itu udah ada TikTok, mungkin Instagram ya. Wah, itu belum ada sosmed viral semuanya Toblerone ya. Parah. Itu sebenarnya fun fact juga, awalnya dari customer memang datang, ya bawa sendiri toppingnya. Bawa Toblerone sendiri, bawa Nutella, ada Silver Queen segala apapun. Gitu jadi emang di situ ada kayak kebiasaan customer martabak gue isiin ini nih gitu. Iya. Kita open, kita serve lah. Interesting. Iya. Jadi mereka bawa Nutella juga, bawa Ovomaltine, tapi Toblerone sih mungkin yang pas itu ya. Agak mind blowing soalnya ternyata memang enak banget gitu. Ya bawa, pakein ini dong gitu loh. Ya udah gitu. Coba kita chop, kita tabur, susu lagi gitu loh. Balik terus kan. Terus nggak tahu kenapa ada orang lain juga yang ngintip, yang lihat. Besok bawa juga. Kadang beli juga di Indomaret langsung aja, ya kan? Bentar, mau juga kayak gitu, cari gitu-gitulah. Akhirnya boom. Wow. Ya. Nah di situ, habis itu jujur ramai banget pas itu di Pecenongan. Ya kita baru 1 cabang juga kan, baru 1 tempat. Nah habis itu ada opportunity buat expand ke Kelapa Gading, begitu. Dari sanalah ya. Mulai kita buka cabang 2014, lanjut buka cabang di PIK. Itu gue remember banget tuh sebelah tempat meeting gue. Oh ya. Gue itu aja gue udah bertanya-tanya loh. Ini asli bukan gitu. Iya. Soalnya ya gue sepengalaman gue justru tipe-tipe kayak kalian tuh nggak anti banget buka cabang gitu kan. Ini yang asli bukan. Ngantrinya gue ingat banget. Iya. Ngantrinya gila banget. Ini zaman PIK bukan kayak sekarang lah. Bukan kayak sekarang ya. Dulu kita bikinin nomor antrian. Iya. I remember. Ya gue ngantri juga kok. Gue ngantri juga. Oke. Nah kalau yang waktu itu tuh involvement lu udah sampai semana tuh di bisnis? Involvement gue udah hampir day to day sih itu. Sambil gue juggling kuliah juga gitu loh. Jadi gue basically gue urusin semua sih di situ gitu. Karena dari bekal pembelajaran gue di Kelapa Gading buat buka NX-nya, gue udah cukup pede juga gitu. Waktu udah buka di Kelapa Gading udah terkenal dong kalian? Terkenal gimana nih? Udah langsung kayak lah martabak Pecenongan, ajar. Masih ya udah. Udah Cuma itu memang, nama kalian ya? Memang banyak drama sekali lagi gitu loh. Jadi kalau gue boleh mundur lagi, tahun 2000-an tadi kan yang gue cerita tuh, kita masih marketing door to door, tahun 80-an 90 awal gitu kan, masih surviving susah banget tuh. Masih nggak ada, kayak tiap hari tuh bokap gue selalu cerita dulu tuh tiap hari nggak ngapa-ngapain, buang adonan, sedih banget itu loh. Tiap malam tuh harus buang adonan itu loh, segitu banyak lo bikin, tujuannya buat lo buang, bikinnya setengah mati lagi. Masih pakai teknik yang gue cerita tadi gitu. Manual, kita nggak pakai mixer, pakai tangan. Damn. Kita mix pakai teknik roti segala macam, lu tau lah. Tapi malah sepi. Ya, kita harus buang tiap malam. Besok bikin lagi. Ya gitu terus kan. Gitu. I know that feeling. Very hard. Pasti. Gila banget gitu loh. 2000-an mulai kita lumayan mulai dinotis, oke lah minimal dari orang-orang sekitar gitu loh. Tapi crazy juga ya. Gila juga perjuangannya tahan gitu. Kalau misalnya nggak begitu rame. Benar. Tapi dari 88 tuh untuk punya kegigihan gitu bilangnya kayak bertahan. Oh ya udah ini emang jalan kita di sini sampai gila sih. Itu salah satu sampai 2000-an sih gila sih, lama loh. Gila, memang gila sih. Itu salah satu plus point dari bokap gue, dia emang orang yang ulet banget sih. Luar biasa. Tapi kayak lu lihat bokap lu, apa yang membuat dia kayak bertahan gitu? Survive. Demi survive ya. Dia gak cuma jual martabak waktu itu. Ya karena not enough, sepi. Not enough. Pagi-pagi masih jualan toko kelontongan itu. Ya, siang sore pulang. Langsung sorean kayak maghrib langsung cabut lagi ke Pecenongan. Masih nyopir mobil box. Hustling. Gitu. Dulu staff belum banyak, 2-3 orang paling kan, bantu bikin tenda. Ya udah duduk di sana. Terus lu bilang susah tuh sesusah apa men? Paint us a picture.
Ya gue lihat lu sekarang kita kenalan kayak ada arsitek kan, bantu-bantu martabak yang paling legend se-Jakarta. Maksudnya sebelum itu susahnya tuh segimana? Kalau lu bilang susah. Dari masa bokap gue mungkin ya. Itu loh, dia perantau dari, kalau pernah denger ada desa namanya Belinyu di Bangka. Oke. Iya. Terus dia dari umur 17-an gitu udah cabut ke Jakarta gitu. Ya gitu. Nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa, bener-bener nggak punya apa-apa. Jadi dia pertama kali yang buka jalan buat saudara-saudaranya, orang zaman dulu kan saudaranya banyak banget, ya kan? Buat ke Jakarta, ikut dia merantau, ikutlah satu om gue ini, adiknya dia yang paling deket gitu loh. Gila sih. Dari 88 sampai 2000 berapa yang mulai dikenal? 2000 early 2000 lah ya. Iya begitu. Iya. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much, dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Oke, jadi kan kita balik lagi ke Pecenongan. Iya. Tahun 2000-an kita mulai lumayan ya, cukup lah mulai ada sales yang lumayan stabil gitu. Jadi si tetangga mulai terganggu. Begitu ceritanya. Saingan. Mulailah dramanya gitu loh. Mulailah dari yang dulu waktu sepi nggak ada drama ya. Nggak ada drama. Of course. Nggak ada yang mau ganggu lu. Of course. Nggak ada yang mau ganggu lu. Nggak mau tahu lah gitu. Nggak mau tahu, nggak penting soalnya. Gitu. Terus drama apa nih? Wah banyak sih Ray, banyak sih. Mungkin dari yang 2000-an ya udah mulai dia berasa terganggu kan. Nih, aduh siapa sih nih? Mulai ambil customer gue kan. Gitu kan. Dari tadi dia nyasar sampai stay. Nah, terus dia mulai tuh geser namanya, pakailah Pecenongan juga. Oke. Iya. Begitu. Jadi karena lu tadi yang pertama, terus habis itu mereka ganti juga jadi martabak Pecenongan. Iya. Oke. Yang tadinya bukan tuh gitu kan. Bukan Pecenongan. Oke. Itu dia. Mulai timbul lah kebingungan gitu loh. Ya mungkin belum separah sekarang gitu loh. Kalau sekarang udah gila makanya. Gila banget ya. Bener kayak lu bilang tadi gitu loh. Sekarang orang denger lagi beli apa? Gue habis makan martabak Pecenongan nih gitu. Yang mana? Iya, yang mana? Patokannya yang mana? Nomor berapa? Gitu loh. Yes, 43 guys yang OG guys. Oke. Gitu. Terus baru muncul 43 ini belakangnya. Itu dia, makanya kita kan ya udah kita juga nggak gitu suka cara bokap dari om dari dulu lah, kita tuh berbisnis, berdagang atau apapun, kita nggak suka keributan lah. Oke. Ya kita nggak suka tuh Ray. Kita maunya ya udah cari duitnya udah cukup susah guys. Udah susah gitu loh. Rezeki masing-masing lah. Ya udah kan gitu loh. Ya habis itu ya udah deh kita coba. Ya udah oke lah kita. Memang dulu asal mula nomor 43 itu dari nomor tenda. Oke. Tenda pertama kita. Kita ikut. Kita kan semua tuh di Pecenongan semua tenda di depan ruko kan. Iya. Rukonya ya punya nomor masing-masing dan kita kebetulan dapat lapak pertama di depan ruko nomor 43. Nomor 43. Gitu. Gitu loh. Jadi untuk membedakan kita lah kita taruh deh, kita cantumin nomor 43 gitu loh. Terus semuanya yang lain ngikut berapa? Mulai. Ya pertama mulai memang si satu ini yang tetangga ini yang paling merasa terganggu mungkin gitu loh. Ya udah dulu kita ibaratnya lumayan head to head sama dia. Share marketnya sama, harga lumayan sama. Rasa mungkin beda, jadi orang bisa taste sih memang gitu loh. Dan ya udah nama mulai sama, buat customer baru juga mulai bingung gitu. Time skip ke masa Toblerones tadi, ya ke fenomena itu 2010-an ya, 2013 kita buka cabang, 2014 kita buka lagi di Peak. Gue kena ya. Soal nama, ya. What the hell? Ya. Gila sampai susuan ya. Itu dia. Sempet ya. Street food tuh bukannya sibuk ya, lu set up malam itu bongkar dia, lagi. Makanya sempet ya. Gue juga itu pertama kali gue pikirin kan. Gila lu sempet ya. Maksudnya bukannya niatnya yang kita sempet lu ya gitu loh maksudnya ngurusin ini ya somasi gitu maksudnya. Ya udah. Somasi. Wow. Dia nge-state gede-gede. Dia masukin foto outlet kita ini Peak yang sebelahnya itu yang biasa kan si Pants and Barrels kan dulu ya. Dulu sebelahnya PNB. Iya PNB. Terus dia foto, dia coret gede-gede. Copycat. Oke. Copycat. Dia sebar di sosmed semua itu loh. Sosmed dulu kalau nggak salah baru surat somasi datang ke gue, datang ke kita lah gitu kan. Terus gue kan nggak gitu peduliin sebenarnya kan. Ya udah terus udahlah nanti deh kita juga lagi sibuk kan soalnya kan. Terus ada saudara-saudara bantu remind gue, maksudnya lu kalau biarin
dia ibaratnya merusak nama baik lah. Ini namanya pencemaran nama baik sebenarnya gitu loh. At least lo respon, mungkin nggak usah langsung fight gede-gedean gitu loh. Dari situ gue coba discuss sama lawyer kita juga gitu loh. Ini enaknya gimana gitu loh. Akhirnya dia bantu bales surat somasinya. Gue lupa sampai berapa kali balas-balasan surat-suratan. Padahal toko sebelahan tuh ya. Ya gitulah. Tapi memang dulu dia belum ada di pick gitu loh. Jadi ya udah dia berasa terganggu. Dia takut customer lainnya juga pindah ke gue gitu loh. Ya dengan cara apapun mereka coba stop kita di situ. Akhirnya somasiannya stop. Ya udahlah, gue lupa deh kayak 2-3 kali saling bertukar surat menyurat. Iya. Enggak kayak duduk gitu. Enggak. Kita masih menghindari ketemu face to face. Jangan dulu ya. Masih hot soalnya. Masih kayak Toblerone banget gitu loh. Yang dibilang copycat tuh masalah apanya, men? Masalah nama? Apa masalah menu? Masalah nama. Cuy, satu Indonesia menu. sama. Itu dia makanya. Nama, menu, anything lah. Apapun yang mereka bisa sebut, mereka akan sebut gitu loh. Mungkin mereka pertama yang mereka angkat banget sih sebenarnya nama gitu loh. Paten segala macam. Oh, mereka patenin. Problemnya adalah yang kocak juga, patennya sebenarnya udah kita pegang dari awal. Iya, gue nggak tahu apa yang mereka suin sebenarnya gitu. Itu dia. Sampai sekarang, Ray, paten martabak Pecenongan cuma kita. Lo bisa cek di box yang berani taruh copyright di sebelah kata Pecenongan cuma kita. Ini ada tanda ininya nih. Iya, itu benar juga. Nah, lu ceknya gini guys, nih kotaknya kan ada tanda nih R-nya nih ya. Itu. Kalau lu mau asli itu hukumnya itu legal. Legally ya. Legally. Maksudnya kita pakai itu semua buat lebih ke self defense lah. Kita bukan buat ngesu orang gitu, gimana sih, enggak sih gitu loh. Ya lu nggak su ini semua. Enggak. Kita nggak pengen sih. Terus akhirnya gimana persomasian itu, coy? Persomasian itu akhirnya sih ini aja, hilang aja pelan-pelan. Itulah kayak adem aja gitu. Karena mungkin mulai sibuk masing-masing lagi gitu loh. Cuma memang dari lawyer gue juga bilang nih, yang ngesu kalian nih lawyer muda gitu loh. Masih berapi-api yang kayak nggak gitu ada basic juga gitu loh. Kita pakai lawyer sebenarnya udah senior, memang udah lama sama kita gitu. Udah nggak usah takut, nggak apa-apa gitu. Cuma gue sekali lagi gue nggak pengen banget ribut kayak gini gitu loh. Kayak lu somasi, Ray, lu menang jadi arang, lu kali jadi abu kan? Iya. Apa sih? Ngapain sih? Gitu lu sama-sama sibuk pertama. Iya, makanya. Iya kan, sama-sama ribet, ya kan. Menu sama, klien juga 11-12 gue jamin. Itu dia. Lu masih sempat ngurusin ini, lu keluar duit, dia keluar duit. Itu dia. Yang cuan lawyernya. Iya, cuan lawyernya. Tapi ya, gitulah. Ya akhirnya lewat. Terus singkat cerita lagi 2017 ya kita lanjut buka di Gunawarman, Senopati. Di sana gitu. Mungkin gue bisa bilang nggak gimana ya, tren fenomena martabak Toblerone mulai turun di sana. Ya udah mulai stagnan aja, nggak naik nggak turun. Di sana kita buka di Gunawarman, kebetulan dapat site juga yang cukup oke. Ya, oke lah itu. Oke ya, kita belum ada titik di sana juga. Terus habis itu ya mulai tuh muncul nomor-nomor lain lagi yang secepat itu menjamur. Gitu. Karena sebenarnya dia targetin market yang berbeda dari kita. Iya, itu dia. Iya, itu dia. Sebelum masuk ke situ, gue pengen tanya dulu. Di selatan bagaimana market martabak sih? Orang familiar gak sih? Apa sama aja? Bagaimana? Beda. Jadi kita sampai sekarang kita ada 4 outlet kan. Satu di Pecenongan, Kelapa Gading, di Pik, sama di Gunawarman ini di Senopati. Iya. Itu saja. Ya, sampai sekarang. Marketnya di selatan, lu perlu edukasi market gak sih soal martabak? Soal martabak tentu enggak. Cuma yang perlu kita edukasi tuh sebenarnya martabak itu bisa buat event lo, bisa buat meeting nih, bisa kita jual partai besar gitu loh. Karena memang kebetulan lokasi kita ada di Gunawarman, gak jauh dari SCBD. Strateginya itu itu sebenarnya. Memang dari awal gue incer di sana, kita biar bisa targetin market di sana juga. Itu office gitu. Does it work? Ya. It does. Meeting office cemilannya martabak Pecenongan. Banget. 4 geng martabak telur sih sabi banget. Iya, makanya. Iya. Jadi memang kalau di Senop ya, kalau gue bisa share juga sebenarnya lebih rame weekdays dan working hours karena office itu ya, jam 3 tuh udah boom gitu langsung. Ini berapa, ini 10, ini berapa. Langsung antar ke sana itu. Gue di dapur di Chinese Indonesian Family ya, abis makan malam, aduh beli martabak yuk, gitu kan, biasa gitu doang. Iya. Oke. Gitu. Nah, terus tadi ada masalah
susuan soal nama, somasi-somasian di perusahaan nama baik. Terus habis itu sekarang ada beberapa brand yang buka jamur di mana-mana, ya kan? Ngambil target market yang beda tapi namanya sama. Kebetulan ada di dekat studio kita, guys. Martabaknya. Karena ya itu tadi abis makan malam, khususnya gue sama bini, gue inget banget pertama kali kita beli, gue lagi abis makan malam sama bini gue sama teman-teman gue di sini, terus kayak beli martabak yuk gitu. Wah, buka deket Pecenongan. Wah, gue langsung nggak mikir panjang. Gila, Pecenongan buka udah pasti wah mantep nih, enak. Karena martabak favorit gue yang deket sini itu dia nggak ada di online food delivery. Gitu, itu ribet lah. Gue harus WhatsApp, terus gue harus ngambil sendiri. Gitu. Nah, beli, sumpah, ini swear tuh kan, gue nggak even makan karena nggak enak. Gue kayak, oh begini, kok begini beda. Tapi langsung asosiasinya tuh biasalah buka cabang banyak, operasional kurang pakem, konsistensi nggak dikontrol, jadi beginilah gitu, standar gitu doang. Makanya masih ada yang kayak makanya kalau beli langsung ke aslinya gitu. Iya benar, benar. Masih tapi sebenarnya itu bukan kalian, totally beda. Bukan. Oke. Gimana reaksinya waktu itu kejadian? Lu taunya udah di tahap mana? Gue tahu di tahap yang kita paling keganggu nih, gitu loh. Tiap hari kita terima komplainan customer yang beli sama mereka. Ya, customer beli sama mereka, komplainnya ke kita. Karena beneran kuring sih, seriusan. Sampai yang selera aja sih, tapi buat gua, selera aja memang. Kalau biasa makan yang ini mah ya beda, emang beda. Iya. Gitu loh. Iya, itu dia. Komplainan sampai yang lucu-lucu gitu loh, Ray. Ini martabaknya ada semut gitu loh. Terus kita bingung kan. Boleh fotoin bonnya, beli di mana ya, Kak, gitu loh. Kita lihat. Oh, bukan kita. Si yang satu itu, yang mass market itu. Terus gitu. Customer bagaimana reaksinya? Kebetulan gue gak tahu kenapa customer mereka jarang yang bisa terima gitu loh. Tetap kita yang disalahin. Dianggap kita sama, dianggap kita menghindar gitu-gitu. Mungkin yang malu ada aja tapi abis itu diem. Ya udah gitu loh. Damn. Iya. Damn. Gitulah ya. Wow. Terus gimana kalian reach out to them? Kalian pegang patennya atau gimana sih? How does it work yang begitu-begituan? Ya begitu memang ini menjamur aja ya, Ray, kayak gitu kan. Mereka memang mereka targetin market yang beda gitu loh. Iya, jadi emang target marketnya jelas beda sih. Dari harga beda. Betul. Ya kan, of course kalau harga beda, kualitas ingredient beda. Iya, teknik masak udah pasti beda gitu. Beda. Itu dia. Makanya mungkin memang dari awal mungkin ini gue asumsi aja sih. Tujuan mereka dari awal ya biar semua orang lebih luas, masyarakat lebih luas bisa makan martabak Pecenongan. Yang mungkin notabene cukup mahal gitu. Iya. Tapi nggak tahu sih gimana ya. Is it wrong? Soalnya soal penamaan ini ya, khususnya kita ngomongin street food, ini kan masalah ini udah ada dari zaman bahla. Zaman dulu banget kan. Kayak gue remember ada satu street, gue diajak makan sama dulu klien konsultan gue. Ada satu jalan panjang gitu, semua nasi goreng namanya nasi goreng Pak Slamet. Semuanya sama. Nasi goreng Pak Slamet. Terus kayak dijelasin sama dia, ini kita makan kayak yang aslinya ya, Ray. Tapi gara-gara dia yang paling rame, semuanya tuh nasi goreng Pak Slamet katanya. Lu mau gojek juga harus hati-hati gitu segala macam. Tapi gimana kelarnya kalau soal nama begini ya? Kan legally udah ada di lu. Tapi bisa ngapain, bro? What options do you have? Kalau options ya lu mau utilize the patent maksud lu ya? Apakah itu jalannya? Soalnya ini di bakmi sering banget. Banget. Ya. Ada yang bakmi A asli, bakmi A pertama. Iya. I mean, how? Endless ya, itu gak ada habisnya memang. Begitu ya. Jadi opsi lu antara lu mau main kasar atau lu berdamai aja gitu loh. Sampai marketnya menentukan gitu. Keluarga gimana lihat ini? Keluarga ada yang hot, ada yang kalem-kalem aja gitu. Ya udahlah, kita memang udah satu visi ya. Ya kita nggak suka lah yang kayak gitu-gitu. Tapi loh. Terganggu komplainan is one thing. One thing. Tapi apakah kayak lu berasa ada penurunan omset mungkin? Jelas ada sih, jelas ada gitu loh. Dimana mereka mulai menjamur, terus banyak orang-orang yang customer kita juga yang miseducated, ya kan? Iya itu susah sih ya. Gitu. Mungkin yang kayak lu tadi, Ray, lu tahu maksudnya, lu nggak makan dan lu jadi sas kan? Bener nggak nih maksudnya? Gue balik beli yang di Pecenongan aja kan? Betul. Gitu loh. Tapi ada juga yang legowo aja, terima aja.
ya udah mungkin dia udah berubah. Dia makan juga akhirnya ya udah. Mungkin itu kan? Tadi mungkin udah banyak cabang ini ya udah. Iya, deket juga, affordable juga nih, convenient itu loh. Gitu. Kena banget, kena impactnya banget. Wow. Itulah. Iya, seenggaknya lu udah ke podcast ini kan. Kita tahu yang beneran martabak yang 43 terus lihat packagingnya. Wow. Gila. Gue sampai bingung mau bahasnya kayak habis ini kemana ya? Udah merasa terganggu. Yang ngobrol deh di sini dah kalau mau. Iya. Gile. Komplain orang datangnya ke elu, ya kan? Komplain dari mulai tadi martabaknya semut, terus salah order, rasanya beda, teksturnya kok begini gitu loh. Iya. Beda semuanya bro. Beda jelas. Beda jauh sih. Beda lah Ray, kita anak F&B tau lah gitu loh. Beda bahan baku, beda result dong, beda output, beda outcome. Coba sekali lagi cabang lu ada di mana aja? Pecenongan, Kelapa Gading, Pik sama Senopati. Pecenongan, Kelapa Gading, Pik sama Senopati guys. Yeah. Selainnya bukan. Yeah. Tapi apakah mungkin caranya ya bukan, kayaknya kalau cara kasar ya kayak nggak berkelas lah. Ntar jadi kayak kalau ini kasusnya meledak, ntar dikiranya the bad guy. Jadi the bad guy. Bener gak? Bener. Iya kan? Bener. Ada caranya lagi ya. Lu buka juga sebanyak-banyaknya. Iya, itu dia. Cuma bukan target kita ya, bukan plan kita juga untuk punya ratusan cabang. Kita mau keep it efficient. Lu nggak buka franchise atau apa? Enggak. Semua masih under kita semua. Ya. Okay. Pasti yang ngajakin udah banyak banget, ratusan ribu. Sampai banyak banget. Sampai hari ini juga banyak banget, sampai banyak yang email juga sampai gue udah nggak bisa balas lagi gitu. Gue nggak enak juga ngomongnya gitu loh. Ya kadang gue cuma bisa oke, nextnya kalau kita udah buka kita pasti kontak kalian gitu loh. Iya. Nggak buka franchise guys. Nggak buka franchise. Oh my God. Ya semua masih under manajemen sendiri. Nah, lu sekarang balik lagi ke lu ya. Lu sekarang se-involve apa sih di bisnis? Gua, mungkin yang bisa gue cerita ya. Sebenarnya gue background bukan di F&B. Makanya lu punya architectural firm, right? Betul. Jadi gue kuliah tuh arsitektur. Jadi memang dari kecil gue ada interest di art. Gue tadi mau masuk di cafe kan. Terus gue mikir, sebenarnya ada engineeringnya juga. Seru juga nih. Lebih technical gitu loh. Masuklah gue. Kecemplunglah gue di arsitektur gitu. Jadi yang tadi gue cerita, gue mulai kuliah 2012 kan. 2013 mulai sibuk tuh, buka cabang segala macam, gue harus juggling segala macam gitu-gitu. Sambil gue memang tekunin banget di arsitektur. Benar-benar gue ada passion di sana sebenarnya. Lulus kuliah, gue masih freelance juga, ambil project freelance. Gue sempat intern juga di beberapa firm yang cukup ternama sih di Jakarta ya, di Indo juga gitu loh. Dan akhirnya 2017 awal mungkin ya, gue putusin buat fokus ke martabak dulu nih. Kayaknya harus gue benahin, gue harus masuk lah. Gue harus terjun full gitu loh, harus full time. Nah, bagaimana rasanya untuk pertama kali terjun yang sebenarnya disuruh? Gue tahu pasti bokap lu pengen juga lu ngelanjutin gitu kan. Tapi pasti kan begitu masuk di bisnis yang udah bertahun-tahun, yang bangun pakai keringet dan darah sendiri. Itu betul. Pasti ada gesekan tuh kan. Pasti. Dan gue sebagai konsultan yang kadang-kadang ownernya ngontek gue, suruh gue benerin. Kadang-kadang nggak jarang juga gue keseringan malah jadi ada gesekan sama ownernya karena gue kasih yang bener, tapi karena dia mungkin dia udah jalanin sendiri bertahun-tahun kan, dia berasa dia tahu juga dong. Dia denial. Iya. Gue sampai beberapa kali tuh gue bilang, Pak atau Bu, ini tuh kalian yang bayar saya loh. Gue bilang, saya ini dibayar buat benerin loh, saya kasih advice. Kalau kalian gak mau terima, ngapain kasih duit ke saya buat bayar? Bayar saya buat benerin. Itu aja gue sebagai klien dan ini ya, bos gue gitu, klien gue dan konsultan gue. Lo sama keluarga bagaimana bro? Ya itu dia makanya. Jadi memang kalau lo tadi bilang gue disuruh atau enggak, sebenarnya di keluarga gue, bokap juga karakternya tuh nggak pernah nyuruh. Iya, tapi I'm sure dia pengen lah lu ngelanjutin. Dia tuh tipenya yang nunggu inisiatif itu. Dia nggak yang kayak ngajarin gue kayak satu-satu gimana cara bikin martabak yang baik dan benar, gimana cara jualnya. Enggak. Lu datang. Jadi bukan begitu ya. Lu datang, lu lihat. Lu observe sendiri udah gitu. Coba. Mau enggak. Udah gitu loh. Gue lihat nggak ada yang tutor lu kayak lo shadowing gue hari ini. Nggak ada. Gue inget banget bakmi langganan bokap gue. Oke. Di mana tuh?
namanya bakmi bule, bakmi pinggir got gitu. Lo kalau makan harus di mobil, harus di mobil. Kalau makan di sana bisa, tapi bau got. Tapi bakminya beneran enak banget, bakmi babi. Ada di Glodok gitulah, bakmi favorit bokap gua. Itu emang enak banget bakminya. Tapi waktu gua lagi makan di situ, terus diceritain sama bokap gua, Re, dulu nih Singko waktu papa makan, dulu dia masih kecil. Lagi diajarin sama bokapnya. Terus habis itu Singkonya cerita kan, nah ini gue sekarang lagi ngajarin anak gue nih. Ada anaknya gitu, kayak palingan baru masuk SMP gitu, masih SMP kayak diajarin kan, diajarin disuruh-suruh gitulah jadi helper. Terus disuruh kayak misalnya nama Ken ini anaknya kan, Ken gedein api di bawah gitu kan, harus gituin gasnya kan, nggak ada kompor gitu kan. Terus dia takut dong, gila takut lah cuy, lu suruh gedein gas api boil bakmi kan gede banget kan. Terus takut gitu pelan-pelan, terus bokapnya teriak-teriak, woi nggak bakalan mati lu, nggak bakal mati. Gue kayak anjir, kerja di FNB sama bokap sendiri susah banget pasti men. Itu dia. Apa yang lu dulu kayak ini tadi lu sempat bilang nih kayaknya ada yang harus dirapihin gitu. Apa yang lu benerin di situ? Oke, jadi mungkin kenapa gue punya kayak tendensi ngelihat sesuatu yang nggak beres dan gue gatel pengen gue beresin gitu ya. Mungkin datang dari idealisme gue juga. Dan gue memang dididik itu juga di kuliah. Lo jadi desainer, jadi arsitek, lo nggak boleh miss. Tiap hari ada problem, lo harus gimana lo solve-nya itu. Pokoknya semua harus rapih, lo deliver gitu. Terus gue lihat dari simple dari pembukuan dari POS, nggak ada POS, ngasih tulis tangan, notaknya segala macem. Oke, ini kayak nggak beres, banyak bocor kan, cash semua dulu, belum ada EDC, belum ada QR juga sekarang kan, kayak sekarang kan, kayak gitu. Jadi gue lihat ini ada teknologi POS gitu loh. Terus, I think pertama kali gue pesan martabak terus pakai POS tuh kayak di Pik. Iya benar. Gue kayak ingat-ingat lagi sekarang, wih fancy nih pakai POS gitu. Pertama kali gue trial sebenarnya di Pik, bener. Bener ternyata. Oke. Iya situ terus gue, ini bagus banget tuh loh. Ini rapi banget gitu ya. Udah minimalisir kebocoran segala macam. Pembukuan juga jelas, gampang kan, nggak usah kayak manual banget gitu. Terus pelan-pelan gue terapin juga di outlet lain gitu loh. Gue jelasin juga ke bokap, gini loh pak, gitu loh, outputnya gini gitu loh. Oh bisa ya, gitu. Ya udah gitu loh. Oke, checklist satu. Oke, rapi nih. Oke, next apa lagi gue liatin. Apalagi dari segi packaging gitu loh. Packaging masih jadul banget dulu kan. Gue hire agency, kita redesign packagingnya yang hari ini gitu loh. Lebih proper gitu. Iya. Gue notice lu pakai bahan-bahan yang lu pakai lah. Pakai. Jadi memang kita ngomongin soal bahan baku ya. Iya. Gue bisa bilang dari semua ini yang kita ganti, yang semua di packaging ini, yang foto jadul ini ya, yang kita ganti cuma minyak goreng, Ray. Ganti merek itu doang gitu. Karena itu udah nggak ada dulu gitu loh, sempat hilang. Ya. Kita harus pindah merek. Tapi yang lain kita masih keep sama. Ya dimana lo tahu juga fluktuasi harga bahan baku. Betul. Gila banget kan, Ray? Betul. Gila banget, lo nggak expect sampai. Lu sekarang gimana sih dengan barang baku yang khususnya kalau gue lihat yang kenaikannya berasa banget tuh di pastry cuy. Pastry bener. Ya kan, which is ini martabak ya biarpun street food sama aja lah barangnya gitu. Sama aja ya. Barang-barang pastry. Itu gimana penyesuaiannya ya? Iya itu dia. Lu kan udah di-consider kayak premium product sebenarnya gitu. Maksudnya harganya rada tinggi gitu. Iya dari ingredients memang. Kita emang karena terus gimana nih dari kejadian yang baru-baru ini gitu yang kayak kenaikan harga gitu, kadang mentega bisa susah. Mending naik, barangnya nggak ada, kadang lu nggak bisa beli di mana-mana gitu. Kadang lu harus stok gitu. Jadi kayak gitu kita mesti ada ibaratnya strategi ya. Sistem. Lu harus ada sistem juga, di mana lu harus pinter-pinter nego juga, lu negotiate sama supplier gitu loh. Lu bisa lock harga juga di awal gitu. Bisa nih, misalnya apalah contoh misalnya si minyak goreng tadi kan misalnya tuh, gimana kalau kita lock buat harga setahun ke depan di sini ya, gitu loh. Gue akan ambil quantity segini, gitu loh. Deal gitu loh. Dan pokoknya gue tetap berusaha setransparan mungkin gitu loh. Gue itu udah paling itu udah nggak ada di plan gue buat ganti bahan baku satupun. Gue akan keep pakai itu semua. Keep konsistensi itu penting banget Ray. Lu ganti sedikit pun, apa misalnya susu kental manis.
beda rasanya. Beda. Mentega apalagi? Mentega, jangan sebut mentega. Iya, tepung aja beda loh kan. Tepung juga beda. Iya beda semua lah, beda bahannya beda jadi produknya. Beda bahan beda itu. Dimana kita sekarang produk yang kayak gini kan bergantung banget sama brand orang nih. Ya pinter-pinter kita gimana jaga relationship sama brand-brand tersebut juga. Betul. Gimana lu dealing sama supplier kan. Iya. Gitu. Terus ada gesekan apa lagi waktu lu awal-awal masuk ke bisnis? Gesekan banyak. Gua lumayan ambi sebenarnya. Ya gue yang ngegas tuh, gue cari site di Sanopati, ide gue pure. Ya ide gue pure. Jadi dari awal memang oke, cari site di Pick masih oke, masih gue agak kalem-kalem. Gue udah terjun, gue ngegas. Oke itu cari. Gue bener-bener mau, gue bener-bener tiap hari, Ray. Gue cari, gue door to door, gue samperin restoran-restoran yang ada juga. Gue nanya, boleh nggak kita buka kayak kontainer aja di depan, dikit aja gitu. Betul. Kita butuh gini doang gitu loh, depan restoran kalian. Banyak, gue door to door. Gue cari manajernya. Restoran gue depannya di parkiran ada martabak kontainer. Iya, ya kayak gitu-gitu makanya. Cuma mungkin karena Senopati juga restorannya banyak yang proper ya, maksudnya lebih beda kelas juga. Mereka jarang banget menolak. Mereka nolak dari halus sampai kasar juga ada. Ada juga yang bilang, aduh, enggak lah, nggak make sense katanya gitu. Ya udah gitu kan. Gue sempet nyari di sini, Ray. Sempet nyari di barat juga kan. Akhirnya gue nunggu. Gue dapat info ada yang mau lepas nih di Gunawarman. Oke, gue langsung datang. Gue lihat-lihat. Oke, walaupun site-nya juga bentuknya aneh juga gitu loh. Cuma ya udah kita utilize apa yang ada gitu loh. Ini mungkin ini jodoh gue dan gue langsung gue ambil, langsung gue. Nah itu waktu itu keluarga belum mau gitu. Apain sih gitu? Ada itu, ada respon itu juga. Cuma ya udahlah dia biarin aja lah. Ya tipenya yang kayak gitu. Ya udah as long as masih positif, dia biasa biarin aja gitu. Ya udah lihat aja gitu loh. Gue tuh pernah kerja sebentar sama bokap gue. Which is kayaknya kita tuh nggak bisa kerja bareng-bareng lah gitu. Terlalu banyak gesekannya. Gue bukain dia kafe waktu itu. Gue bantu dia set upin kafe di dekat sini. Bokap gue udah pensiun, terus kayak mau buka kafe gue bukain. Jadi gue udah berapa kali sih cerita di podcast. Jadi dia bilang dia mau jual kopi murah. Kopi murah? Iya, kopi murah lah, 10 ribuan gitu kan. Buat anak-anak muda nongkrong. Ya udah, biar lu nggak boncos, ya kan. Gue tahu nih, ini kan passion project dia nantinya kan dia bakal ngurusin ini nih. Gue kayak biar lu nggak boncos, gue tanpa mesin kopi, manual brew semua, pakai mesin yang roh presso itu, gitu kan. Jual 10 ribuan, 10, 12, 15 ribu. Udah gue set upin, waktu itu gue panggil temen gue yang barista, gue bilang mau buka kedai kopi lah gitu segala macam. Udah jadi nih, berjalan sekitar sebulan. Kebetulan gue ada proyek di Jepang waktu itu. Gue ada proyek di Jepang, gue lama, sebulanan gue di Jepang. Gua balik udah jadi coffee shop, men. Ada mesin kopi. Ada Lamar Zoko. Ada grinder. Interiornya udah dicat rapi banget, full AC. Udah cakep ya? Udah it's a coffee shop. Gua kaget kan. Abisnya gue taunya juga lucu lagi. Temen gua, Ray, gue baru nongkrong di itu coffee shop bokap lu. Enak banget tempatnya. Gue kayak, hah seriusan lu gitu kan. Iya men, fancy mesin kopi. Hah, gue kesono. Anjir udah jadi coffee shop. Ya gue nanya sama bokap gue, begini ya lu kapan mau baliknya? Gue bilang, lu ini susah banget baliknya mesin kopi kan harganya mahal banget. Gue bilang gitu. Terus kopinya pakai yang premium udah kopinya 30 ribuan. Gitu. Terus kayak ya bokap gue kan kayak, kan gue bilang lu kan ini kan yang lu mau begini. Gue bikinin begini, bukan kayak begini, bukan jadi seperti begini nih coffee shop, gue bilang. Soalnya ini beda, gue bilang ini, lo harus jagain ini tempat. Bener. Gue bilang kalau begini lo harus jagain, lo harus cari barista yang oke, karena barista-barista yang cuma diajarin manual brew, itu lo harus retraining lagi buat dia bisa mengoperasionalkan mesin kopi dan grinder yang harus dikalibrasi tiap hari gitu segala macam kan. Beda kan. Iya terus dia bilang, ya itu kan kemarin, gue maunya sekarang begini gitu. Gue sebel kan. Gitu. Gue kayak, anjir ya udahlah terserah lu lah gitu. Akhirnya lu lepas tuh, lu nggak? Lepas, gue nggak jalan. Tapi credit to him, bokap gue malah sekolah barista abis itu. Bokap gue sekolah barista, dia nge-shift, opening closing sampai dia dapat barista yang tepat. Wah. Iya, ini sekarang juga lagi di sana. Iya kayak gitu. Iya. Terus gimana? Nah, ya itu yang gue kadang gesekan-gesekan itu yang gue kayak,
oh ya udah deh enggak deh gitu. Iya, Kan gua berharapnya, of course parents kan punya ego dong. Pasti. Iya kan ke anaknya ya lebih pengalaman pasti di kehidupan apa gitu. Gue sempat bilang waktu itu ke bang gua, iya, lo lebih tua banyak pengalaman, tapi ini industri gua. Gue bilang, gua kerjanya di sini, jadi pengalaman gua di industri ini lebih banyak. Gue bilang gitu daripada lo. Bokap lo bukan F&B Bokap ya? gua itu lama, dia one man company di Toyota. Toyota, Dia untuk mobil apa gitu segala macam, jago banget lah. Ya kan, sampai kalau nggak salah sampai sekarang dia tuh masih pemegang rekor jual mobil terbanyak dalam satu transaksi gitu di Indo. Wow. Gitu, dia pegang rekor itu tuh, dia bangga banget sama rekor itu. Jual mobil terbanyak. Should be dalam satu transaksi. Iya, kayak puluhan ribu truk gitu buat pabrik. Gitu. Gue inget banget dia cerita gitu, dia dapat award gitu. Wow. Terus ya gue bilang itu jual mobil lu paling jago. Ini F&B bro, gue bilang gitu kan. Iya, tapi ya sampai sekarang sih masih berjalan bagus. Masih berjalan. Cuma lo nggak involve ya? Lo lepas ya, berarti ya? Nggak. Cuma kayak Ray bikinin resep bami dong. Mau ada bami nih. Oh ya udah, gue kasih nih. Tapi sendiri ya. Berarti cara lo buat merespon gesekan itu? Cabut. Iya. Gue males cuy. Di F&B tuh banyak apa ya, kerja tuh udah sangat, I'm sure you know, banyak kerja sama dinamis, terus gue orang di dapur gitu kan. Gue nggak mau ada begitu-begituan di kehidupan gue yang lain gitu loh. Males banget cuy, apalagi sama keluarga men. Bener, paling enak sih. Iya. Itu dia. Gue takut, karena kan udah pasti apa yang gue lakukan di professional kitchen itu gue nggak bisa dong. Masa gue ke bokap gue begitu, mati lah gue gitu kan. Tidak mungkin dong. Jangan dong. Iya, nggak boleh lah. No way gitu kan. Ke orang kitchen aja kadang-kadang kayak, Ray lu galak banget sih gitu kan. Gue tuh sampai di tahap kayak kemarin ada Wilgos. Kenapa dia? Wilgos ke bami gue makan. Terus habis itu nggak lama dia sama partnernya Brian. Terus habis itu ketemu gue, mereka ngabarin makan bami, terus gue bilang iya Ray tapi rada lama. Mungkin lagi rame, dia bilang gitu. Oh yaudah, gue cuma bilang oh yaudah ntar gue cek, gue bilang gitu. Terus kayak, weh jangan diomelin ini kagak, gue bilang ntar gue cekin supaya jadi masalahnya. Gue ya gara-gara teman-teman gue di F&B juga sih, anjir gue ada image kayak super galak yang itu. Sebenarnya enggak cuy. Sebenarnya enggak ya. Santai. Gue seriusan cuy. Ini gara-gara apa? Ya di podcast waktu itu di dokumenter Pop Up ada beberapa hal yang emang bikin gue marah. Tapi habis itu enggak lah. Asli lu enggak gitu ya? No. Kita collab aja enggak begitu. Tapi balik lagi soal gesekan ya. Cuma mungkin gue ada di puncak-puncaknya tuh 2019an lah. Mungkin jalan 2-3 tahun dari yang sign up kan. Gue makin ambi dong. Kan? Apalagi nih abis nih kan gue cari, gue ini gitu loh. Mungkin ya pasti lu ambisius ya bis devnya lah. Apalagi nih abis apalagi ini dia dong di situ kan. Terus gue apalagi terus gimana caranya. Mungkin PR gue setiap hari adalah gue gimana cara gue komunikasikan apa yang mau gue lakukan ke bonyok gue, ke bokap gue kan. Gini-gini loh gitu loh. Jadi kan banyak banget yang mereka gak ngerti kan di modern F&B industry kayak kita sekarang kan. It's very important brand-brand OG ini transisi kan. Banget. Dari segi bukan dari marketing dan produk doang, tapi operasionalnya juga. Operasional juga benar. Benar lu bilang transisi tadi kan. Kita udah puluhan tahun, 20-an tahun kan di offline. Transisi ke online susah banget, Ray. Susah juga gitu loh. Ini kayak beda market kan. Pajaknya gede lagi. Jangan sebut ini dong. Itu yang bikin sekarang customer balik ke offline sebenarnya. Oke. Yes. Balik intermezzo ya. Ya terus tadi tuh kan transisi gimana? Oke, mungkin kadang banyak yang gue nggak bisa share dulu dan gue harus kerjain dulu. Ada result baru gue bisa present. Seperti? Iya, jadi gini loh Pak, kemarin aku begini, hasilnya begini. Aku spend sekian dan kita dapatnya sekian gitu. Ya gitu. Jadi banyak ya misalnya budget marketing, kenapa harus bayar? Bayar buat apa gitu loh. Instagram ads misalnya, digital marketing kan. KOL ya, KOL yang jutaan, belasan, puluhan gitu loh. Pasti itu bokap lu kayak, lu habis berapa? Iya. Bingung dong, apaan nih gitu kan. Iya, lu gila ya mesti kayak gitu kan. Iya. Terus ya udah gue coba jelasin gini. Mereka punya audiens gini dan memang ini bagian dari campaign kita untuk kita spread the words. Kemarin malah lagi ada campaign apa gitu. Cuma oke. Kadang bisa diterima,
kebanyakan enggak juga gitu. Jadi gue harus balancing semuanya. Oke, mungkin tapi lu sering ngelus dada gak sih kayak ya udahlah. Ya itu dia, makanya mungkin awalnya gue di mana gue masih hot-hotnya, gue lumayan ngotot orangnya. Tapi ya tadi tuh mungkin karena kayak 2018 2019 lah sebelum pandemi ya, akhirnya gue sadar tuh, mungkin gue akhirnya kejedot tuh, gue kebentur kan. Ini kok gue udah burn out banget kan. Gue tiap hari pulang ribut ya kan, bahas ini itu yang kayak padahal gue mikir kan, gue ngapain aja salah. Iya, gue ngapain aja salah kan, padahal gue mau ngerjain buat martabak gitu ya kan. Gue mau ngerjain buat ini semua, tujuannya apa, biar kita lebih maju lagi, biar lebih cuan dong. Betul, gitu kan. Betul. Terus gue mikir apa salah gue gitu loh. Nah akhirnya dari sana baru gue coba mulai merenung ya, gue coba menenangkan diri juga gitu kan. Ya udah dari sana lah gue decide buat gue di martabak gue nerusin legacy. Martabak ini legacy. Ya, bukan tempat gue cari cuan sebanyak-banyaknya. Gue nggak bisa trade itu di sini. Jadi untuk mempertahankan legacy lu dan keluarga. Bener. Ya, jadi ini responsibility. Ya, emang gue harus pegang. Dan gue harus jaga keambian gue di sini. Iya. Jadi ada you have to limit yourself juga lah. Iya. I have to. How's that working for you sekarang? Buat gue sekarang. Oke, jadi tadi ya. Oke, lanjutkan ya. Terus ya udah, ternyata dengan cara gue lebih adem dan gue lebih balance juga, gue lebih kalem juga. Oke, jadi semua lebih nyaman mungkin dengan cara itu gitu loh. Ya udah, martabak juga jalan memang, di rumah nggak gitu banyak ribut gitu loh. Lebih tenang gitu. Jadi dari awal gue mau kerjain ini juga sebenarnya kan buat keluarga kan. Ya family business, ya, it's all about family gitu loh. Balik lagi legacy. Oh ya udah, oke. Sampai di mana gue berasa, ini udah checkpoint nih. Kayaknya gue udah ngerjain semua PR gue. Yang tadi gue mau kerjain semua udah ada. Tim-timnya udah gue rapihin. Gue udah gandeng satu agensi juga buat bantu gue untuk marketing dan lain-lain gitu loh. Activation semua udah bisa jalan. Nyampe lah di saat dimana gue ada kesempatan buat buka biro arsitektur. Oke, yang arsitektur firm ini. Namanya apa? Namanya Moju Design Studio. Moju. Iya. Yes. Ini juga udah berapa kali restoran yang kalian makan dibuat sama Kenny juga? Iya. Lumayan banyak kita project komersil dan residential juga banyak. Jadi di situ gue partner up sama dua teman gue. Ada namanya Randy sama Tito di sana. Jadi memang pas banget gue udah ngerjain PR di martabak dan gue ada opportunity ini yang gue nggak mungkin gak ambil gitu. Memang gue flashback lagi pas gue decide buat full time di martabak, gue selalu kepikiran sebenarnya. One day gue harus balik ke industri ini, industri desain, industri desain sama arsitektur. Karena memang yang gue pelajarin banget, kenapa gue passionate banget, kita di arsitektur tuh belajar banyak, Ray. Lo ngerjain proyek yang beraneka ragam, dari barbershop, sekolahan, lo harus belajar kan. Restoran beda lagi. Iya, kayak gitu. Kayak gimana lo serve the clients kan. Gitu. Sebenarnya lo tarik garis sama kayak kita di F&B. Gimana cara lo serve klien sampai dia lebih ribet lagi gak sih? Lebih ribet lagi. Dimana lu lebih gede, bro. Lebih gede, lu dealing sama project yang panjang, satu klien yang sama dengan duit yang segitu besar gitu loh. Problem yang tiap hari lo facing juga, lo harus solve tiap hari problem kecil-kecil gitu loh. Cuma di situ, wow, amazing. Ngerunning arsitek, ngerunning bisnis keluarga. Kalau sekarang tuh di martabak berarti udah semodern apa lu bawa martabak Pecenongan 43 ini? Semodern apa nih? In terms of apa nih? Operation. Gue penasaran operation. Apakah kalian udah central kitchen? Udah mesin semua? Resepi standardized apa enggak? Gitu. Udah semua? Udah sih, untuk itu udah. Jadi kita memang juga ada central kitchen, kita ada storage juga. Memang semua dari awal diproses dulu. Maksudnya pagi-pagi ya. Kita kayak day to day-nya gini nih. Dari pagi diproses dulu di central kitchen, habis itu baru didistribute ke outlet siang harinya. Rata-rata kan kita buka siang sampai sore itu. Iya. Kalian buka jam berapa sih? Kita buat yang I remember di Peak dari siang udah ngantri. Iya, kalau di Peak Kelapa Gading sama Senopati kita buka jam 3 sore. Oke, I see. Tapi kalau Pecenongan sore. Sore kita jam 5 sore sekarang. Iya, that's why kayak gue notice anjir udah ngantri aja jam. Iya, masih terang begini. Sebenarnya Pecenongan mau juga buka pagian, cuma karena kita masih di tenda, ya mesti tunggu yang belakang tutup dulu. Tapi itu emang sengaja kalian keep begitu nggak? Iya. Masih apa nih? Yang di Pecenongan. Pecenongan. Tenda emang kayak udah
Emang udah kasih tenda aja gitu. Ya mau kita keep juga sih itu di situ. Oke, karena balik lagi legacy itu ya. Legacy dan ada story juga sebenarnya. Kayak tadi lu cerita tuh misalnya, tadi lu cerita bokap lu ajak lu makan bakmi bule. Iya. Bokap lu cerita itu sih. Pokoknya dulu masih kecil segala macam. Iya. Kita lihat itu di customer kita, Ray. Jadi sebenarnya gue cerita dikit soal tagline kita hangat berbagi sejak 1988. Dari situ kita lihat sebenarnya dari awal cerita bokap gue sampai gue juga lihat sendiri pakai mata gue gitu loh. Kalau gue turun ke tenda, turun ke toko kan, dari bokapnya bawa anaknya lihat, gitu loh, lihat potong martabak segala macam dari dia kecil, gitu loh, sampai anaknya gede datang sendiri, sampai udah mulai bawa teman-temannya, udah married, punya keluarga sendiri, dan dia bawa lagi anaknya, buat enjoy itu semua. It's gitu beautiful when you see that, Gue inget banget gue sama bokap gue sama kakek gue yang udah nggak ada. Gue inget di martabak Pecenongan itu kayak gue amazed dari kecil lihat orang bikin martabak telur. Iya, lempar kulit ya. Lempar kulit. Gue inget banget tuh sampai sekarang kayak. Iya dan memori itu partai harus dipertahankan. Benar itu jadi kayak cycle gitu loh. Lo bener-bener itu yang emang kita alamin langsung, kita lihat langsung juga dan kita ini cycle memang martabak tuh kodratnya untuk dibagi. Dan ini benar-benar banyak ceritanya banget dari hal simple ya, malam-malam kayak udah mau tidur gitu udah pada pakai piyama kan anak-anaknya gitu. Diajak beli martabak dulu lihat. Ya kan? Seru banget, siapa yang gak excited? Betul. Kayak lihat atraksi gitu. Kayak pikiran udah mau tidur terus kayak ayo lihat martabak terus gue selalu liatin martabak telur, terus ngegorengnya disiram. Siramnya dia siram minyak tuh juga satisfying banget kan. Iya, gila. Iya, di situ. Wow. Dari sana juga. Terus any plans for martabak Pecenongan 43 nextnya ada perkembangan apakah atau? Oke, jadi mungkin kalau ngomongin produk ya, kita akan stick sama classics. Memang sampai sekarang kalau gue bisa share ke lu, best selling kita tetap yang klasik, keju, coklat kacang. Iya, penasaran. Martabak yang paling legend nih, you guys, best selling item tuh apa sih isian? Yang klasik. Tetap yang jadul, yang keju aja polos. Keju polos, right? Keju susu, coklat kacang wijen gitu loh. Itu ya. Tipker juga keju, coklat kacang wijen aja. Tapi memang best selling tuh ini martabak kue nih, terang bulan. Oke, maksudnya semua ini ya. Oke, mungkin best selling masih dua ini nih. Martabak sama martabak ini telurnya kan. Martabak telur juga best selling. Memang ini bahkan menunya juga cuma 2, martabak daging sapi dan daging ayam kan. Ya udah itu aja memang udah cukup buat fulfill customer kita gitu loh. Gitu. Gue yang notice ini kalau ini martabak ini sausnya sih. Iya, boleh. It's very beda lah kalau sama yang lain. I can taste it gitu. Iya pasti. Acar lu juga nggak pelit selalu. Iya itu dia. Thank you loh. Nah itu juga tuh struggle banget pas lagi naik bawang merah lihat Ray. Cabai rawit. Ampun deh. Iya, bawang bombay di dalamnya. Kita harus. Gue bingung waktu harga cabai rawit gila-gilaan ya. Dulu di pasar dekat rumah gue sempet nembus 100.000 ke atas gitu per kilonya. Ya itu dia, makanya sama-sama. Gue bingung yang kayak tukang gorengan contohnya. Yang di pinggir jalan yang kalau lu minta cabai tinggal ambil, tinggal ngaruk sendiri di kantong. Itu gimana ya? Prasmanan kan cabainya kan. Gitu, lu pasti kayak efek banget kan. Banget. Di situ ya. Makanya itu mungkin tadi lagi tuh kan kita ya kalau lu sama tukang-tukang cabai di pasar lu nggak bisa dealing kayak lu dealing sama supplier, lu nggak bisa lock harga untuk setahun ke depan, nggak mungkin kan? Nggak mungkin gitu loh. Ya udah itu di situ lo harus pintar-pintar buat atur strateginya juga. Dimana kalau emang lu udah cek juga, ini biasanya kita lakuin ya, Ray ya. Maksudnya strategi kita juga selain coba cek gini, kita cek market dulu nih kan, buying power oke nggak? Ini udah waktunya belum buat kita naik harga? Ya kan? Kita cek harga rupiah lah gitu kan, basicnya kan. Kalau belum, oke cek lagi menu kita mana nih yang bisa saling subsidi silang. Buat si kebutuhan misalnya martabak asin kan, martabak telur butuh cabai dan sayur-sayuran lain yang lagi tinggi. Oke, cek yang lain. Mungkin martabak manis masih oke kah marginnya, masih bisa di hold dulu nggak sebelum kita naik harga. Ya kayak gitu mungkin yang kita kerjain biasanya. Sambil kita nunggu market lebih stabil gitu Ray. Pokoknya buat ganti bahan baku dan mungkin kayak lo bilang tadi kan acar kita nggak pelit, kita akan keep it that way gitu. Kita nggak akan kurangin. Nggak mungkin itu loh. Gue paling sebel banget acar dikit. Gue sebel sih. Itu jumlah siung bawang merahnya kita hitung Ray. Nah. Itu nggak mungkin kurang. Lebih nggak mungkin kurang dari yang lu lihat sekarang.
Itu ya, iya karena harga bawang naik. Banyak yang udah nggak pakai bawang loh. Bahkan banyak iya. Dan biasa orang juga di slice. Iya. Ini kita ngasih lo siung utuh. Iya. Iya itu dia. Sampai banyak yang udah nggak pakai sekarang. Which is gue kayak gali-gali mana nih? Katanya acar bawang gitu. Ya gitu. Masih soal bahan baku ya tadi. Iya. Gue pengen podcast ini jadi inspirasi juga buat teman-teman yang dengerin. Mungkin di posisi yang sama kayak lu beberapa tahun lalu, men. Lanjutin bisnis keluarga. Oke. Gitu. Iya. Apa tips yang bisa lu kasih ke mereka, men? Tipsnya ya, sabar-sabar. Pokoknya lu harus ngenalin orang tua lu baik-baik gitu loh. Kalau lo emang mindsetnya dari awal mau nurusin bisnis keluarga, harusnya nggak jauh beda dari gue. Lo kan nurusin legacy yang udah dibikin selama itu sama keluarga lu, sama orang tua lu. Kayak respect your parents. Itu satu. Ya. Okay. Nomor 2 ya lo kontrol ambisi lo yang tadi. Harus balance sih. Ya. Oke guys, jadi moral of the podcast nih. Pertama, sabar kalau mau kerja bareng keluarga, mau lanjutin legacy, tahan ambisi lo juga, karena keluarga lo tuh udah mati-matian sebelum lo, kan? Yang ketiga, lo patenin nama lo. Itu penting. Mungkin gue tambahin sedikit boleh soal produk tadi kan Ray. Kita akan stick sama yang klasik semua ini. Gitu. Mungkin di satu sisi minusnya adalah kita ada di zona nyaman. Kita lacking banget, kita kurang banget sama inovasi di situ. Di luar martabak tuh dari Toblerone itu, ada itu vakum, terus ada lagi naik lagi waktu zaman martabak red velvet, martabak Oreo, gitu, martabak green tea. gitu, Habis itu belum ada lagi. Belum ada lagi. Jadi memang sebenarnya kita yang red velvet pun kita nggak pernah jual. Pokoknya yang warna-warni itu kita menjauhkan. Oke. Simple lah kayak lu kan. Kayak lu misalnya lu create menu, lu nggak mungkin create menu yang lu nggak mau makan kan. Kita nggak mungkin jual yang kita nggak mau makan juga di situ. Nah, oke lah, kita jadi emang stick sama yang natural aja, yang benar-benar premium yang kita bisa jaga banget kualitasnya. Oke, sampai di mana kita lihat, yang lain mulai gimana ya maksudnya? Yang lain bisa mulai innovate, yang lain-lain, tapi kok emang kita nggak mau kayak mereka, cuma kita harus cari jalan kita sendiri untuk inovasi. Iya, yang pakai style lo, lalu harus nggak boleh berhenti R&D sih, men. Betul, itu dia. Makanya tiba-tiba adalah satu waktu kita dapat kesempatan buat collab sama Breaking Bread sama Chef Jose. Yes, gue datang juga tuh. Iya, lu datang kan? Iya, makanya di situ kita dari awal gue agak hesitate kan, terus gue Oh, lu ada hesitate? Bingung, iya dong pasti dan kita udah nyaman dong Ray ya kan ya. Aduh ini apa ya, bisa apa nggak ya, impact apa nggak ya, overthinking tuh. Tapi ya udah akhirnya gue ketemu orangnya, gue kenal Jose, dikenalin juga. Teman baik sampai sekarang akhirnya gitu loh. Kayak gue suka banget curhat sama dia soal per F&B-an ini kan. Shout out to Chef Jocelyn. Breaking Bread dan Aneka. Ya oke, dari sana gue belajar banyak sama dia gitu loh. Dari kita sampai hari H tuh pas kita event kan. Waduh. Oke, ternyata antusiasnya segitu, terus rame loh itu. Rame banget kan. Semua datang, gue liat lu juga walaupun gue nggak hadir pas itu kan. Gue liat lu, terus gue notice, oh gila, dari Jose, dari prep, dari R&D aja pas itu gue belajar banyak gitu loh. Oh, oke, sebenarnya lu nggak boleh se-close minded ini gitu loh. Lu open sama bahan baku lain. Bahkan dulu gue nggak mau ini tipker di belah dua gitu loh. Iya. Gue nggak mau ini martabak selain kotak, gue nggak mau. Jose bilang segitiga. Oke, kita coba gitu loh. Gue open gitu loh. Kita coba. Oke, benar-benar memang. Oh ya udah. Ya not bad sih, kayak lebih sandwich size gitu loh. Comfort zone. Yes. Comfort zone gua ngerti kayak sekarang. gitu. Makanya, nah dari sana lah kita belajar kan. Oh iya, jadi memang ini bisa jadi cara kita buat inovasi. Di sini nih kita bisa improve, kita bisa explore. Memang kita serahkan ke chef-chef, teman-teman chef-chef kayak lu yang emang lebih berpengalaman gitu. Tapi I think R&D tuh lu nggak boleh stop sih. Gue biasa, gue ngerti sih classics will always win. Kenapa mereka dibilang klasik ya karena it works. Karena gitu klasik sih, karena it works ya. Terus tapi kalau gue dulu ya chef, gue sering baca buku-buku chef hebat gitu kan. I mean F&B food tuh harus evolve man. Kalau nggak mati. Benar. Bukan kalau nggak lo akan ketinggalan sama yang lain saingan lo, atau ketinggalan sama zaman. Palet orang udah berubah gitu kan. Kayak misalnya makanan yang dimakan mungkin
100 tahun lalu itu udah nggak laku kalau dijual sekarang, gitu kan. Jadi I think development itu very very important. Biarpun gue chef yang suka masaknya klasik gitu. Oke, lu klasik ya? Iya, gue sangat klasik karena gue di-train di classical restaurant. Oke. Gitu, gue di-train awal karir gue di classical restaurant, old school, no shortcut at all, dan gue suka. Dan lu suka? Yes, jadi gue try to bring the classic, tapi gue ngerti juga ya harus ada perubahan dan itu zaman lah. Benar. Gitu. Kayak kalau contoh grup gede gitu kan kayak McDonald's ya. Ya kan McDonald's aja sampai di setiap negara mereka jual produk yang benar-benar disesuaikan sama market, right? Iya, benar. Ya kan lu nyari di US lu nyari ayam goreng crispy itu nggak ada tuh. Ya kan apalagi minta sambal saset nggak ada. Right? Terus di mana kayak ada dulu teman-teman gue juga dia sempat bertahun-tahun jadi development chef KFC. Oh. Gitu. Bahkan dia kayak menu development dia tuh setahun lebih awal. Oh. Karena satu dunia, right? Ada satu dunia, bisa potensi ke satu dunia atau enggak paling kecilnya satu negara deh. Launchingnya satu Indonesia gitu. Berapa ratus cabang tuh gitu kan. Itu developmentnya harus 1 tahun ke belakang. Itu dia makanya. Dimana KFC klasiknya apa sih? Mereka tahu lah. Mereka tahu pasti yang laku tuh ayam-ayamnya yang itulah yang best selling item, right? Tapi development tuh nggak boleh berhenti karena siapa tahu bisa ketemu another classic, right? Pasti. Betul, another classic. Dari research and development gitulah. Iya, itu dia makanya. Gitu loh. Jadi kayak McD, gue inget produknya tuh kayak kalau di luar itu McRibs. Ada McRibs. Itu kan menu development, menu selingan dia, tapi nggak taunya jadi one of the classic yang dicari orang gitu kan. Iya, itu dia. Gitu. Nah, orang mesti nyari kan. Iya, I mean the classics are great. Tapi development harus terus sih. Maksudnya it's good kalau lu collab gitu tuh it's a one way lah to get that gitu kan. Siapa tahu ketemu jewel gitu dari itu. Ketemu the new classics itu kan. Iya. Itu dia. Dimana gue juga belajar banyak banget, Ray. Gue belajar banyak banget dari Jose. Oke, dari next collabnya gue collab sama Kaum, gue Auto Head sama Chef Rahmat. Wah itu gila. Ilmu gila. Semua itu dia. Ilmu semua. Gue R&D paling lama. Memang gue kayak 6 bulanan kita create set menu, 9 menu. Oh my god. Gue dibawa sama Chef Rahmat ya buat nyemplung ke Kaum gitu loh. Kita jalan ke Glodok buat hunting ke petak 9 ke pasar, cari bahan baku. Gimana tuh collab-nya itu? Wah itu seru banget. Itu thank you banget sama Jess juga yang sekarang di ESA. Jess sama Adit juga. Gue kenal Adit juga kebetulan. Dia ada sharing-sharing juga ilmunya sedikit ke gue gitu loh. Jadi dari awal memang kita planning sebenarnya cuma mau create 1-2 menu paling. Kayak Breaking Bread kemarin kan. Nah habis itu cuma kita discuss lagi. Menunya juga udah jadi sih, cuma kemarin pas lagi timingnya mungkin kurang pas. Terus kita mikir lagi. Dari mereka ada yang sounding juga. Kenapa gak kita bikin series aja gitu loh. Set course menu. Jangan tanggung-tanggung gitu. Oke, kita lanjut kalau gitu. Kita lanjut R&D yang lain gitu loh. Jalan tuh dari Desember, Januari lanjut lagi sampai akhirnya kita bisa jalanin eventnya di Februari akhir. Iya kayak gitu. Gila gue belajar banget soal local cuisine. Oh they're the best. Iya. Kaum. Luar biasa. They're the best kalau lu ngomongin local Indonesian cuisine, researchnya dalam banget. Parah banget ya. Gue akhirnya gue paham maksudnya mereka tuh pakai rempah-rempah sih nggak sembarangan apapun itu gitu loh. That's why gitu loh. Mereka selalu bisa nyampein juga ke customer mereka gitu loh. Ini segini ya yang kita serve tuh ini kayak pala dari mana. Iya, lu tahu harganya. Itu loh. Harganya kemana tuh tahu. Kemana ya itu dia. Dan emang itu penting banget kan buat kita terusin juga. Itu juga legacy gak sih Ray? Iya. Makanan lokal kita gitu loh. Ya, parah men. Makanan lokal sih itu lagi topik yang gue lagi angkat banget sih. Iya kan lagi makanya. Darurat. Ya itu banget deh gue. Banyak banget knowledge dari mereka. Bukan cuma Chef Rahmat juga. Dari teman-teman Kaum semua. Gimana cara mereka put their passion. Yes. Gila, amazing. Gue kemarin terakhir gue podcast sama Kaum itu di depannya kayak mungkin ada 10 makanan lah yang gue nggak tahu. Lu nggak tahu ya? Ini apaan nih? Iya. Dari mana nih? Oh ada, bisa diginiin gitu segala macam. Iya makanya gimana cara mereka explore. Nah itu juga, itu Chef Rahmat. Ya gue langsung mikir kan, wah gila ini gue kenal lu semua chef-chef yang lain gitu loh. Ini endless possibility juga buat kita gitu kan. Ini activation yang baik banget buat brand kita gitu loh. Dan knowledge juga buat kita gitu loh. Kita jadi lebih open minded. Dan
gimana pun untuk next collab juga kita pasti serahin ke teman-teman chef yang lebih experience. Collab tuh bener-bener sekarang lagi zamannya kolaborasi. Betul. Di F&B itu bener-bener kental kolaborasinya, lagi seru, industrinya naik cepet ya karena pertukaran ilmu. Sharing aja gitu. Sharing aja ya, casual aja sih sebenarnya. Udah bukan balik lagi ke obrolan kita, udah bukan zamannya lagi nih ngurusin nama somasi ini itu, aduh, kurang sibuk bro, buset, kurang sibuk, staff lu kurangin aja lu handle sendiri biar sibuk. Amin, sekarang lagi zamannya kolaborasi, udah nggak bisa lagi gitu loh. Ya iyalah, rebut-rebutan, tamu banyak. Iya itu dia. Kamu banyak, tapi lu cara mainnya yang bener dong gitu kan. It comes full circle bro. Full circle betul ya. Sampai terakhir kita collab yang latest banget nih baru 2 minggu lalu sama TCC di Cocktail Club, Union Group. Memang kita juga udah temenan lama sama mereka itu. Itu gimana sih sistem collabnya? Sorry gue gak bisa datang itu. It's okay. Jadi memang kemarin sih ditawarin kan. Gue ditawarin sama Cilia kemarin. Ya, kalau salah Cilia pernah di sini ya. Pernah datang tuh. Pemain marketing. Iya, luar biasa lah Cilia mah. Amazing. Iya, Cilia bilang kan mau nggak ngisi di ini Late Night Eats TCC gitu loh. Oh, kebetulan gue memang pernah datang. Gue pernah datang dulu Yampo segala macam gitu loh. Terus dia bilang, ya gini aja kita cari tanggal segala macam. Ntar kita R&D yang sebenarnya ini collab cepet aja sih Ray. Gue gak mungkin nolak. Lu bikin apa? Ya enggak lah. Gak mungkin nolak lah. Iya itu dia. Akhirnya kita dapat tanggal, kita mulai R&D, kita bikin 3 menu. Memang yang memang sebenarnya cocok buat jadi kita buka pop up di sana. Kita buka booth lah di sana itu. Kita langsung serve di sana. Oh ya? Iya, fokus dine-in soalnya. Wow. Iya. Amazing. Kita bikin 3 menu. Satu martabak tuna mayo. Iya. Satu lagi itu martabak telur kan. Tuna mayo. Kita bikin martabak manis maple bacon. Iya. Kita bikin martabak manis yang asin. Iya. Buat cocok di pairing sama cocktails mereka juga. Gitu. Dan martabak manis yang asin maple bacon. Nice bro. Di situ. Iya. Dan itu seru banget sebenarnya. Itu kayak masih possible banget buat develop lebih jauh untuk yang itu. Ya, siapa tahu maple bacon the next classic bro. The next classic, who knows? The next 50 years orang bakal nyari itu man. It works man, maple bacon martabak. Iya. Berarti bisa ya bawa bacon sama bawa maple syrup ke sono. Kayak orang bawa Toblerone. Kayak orang bawa Toblerone. Bisa bawa. So far masih eksklusif sih buat kemarin doang. Jadi di sana kita pakai beef bacon. Kita pakai maple syrup sama kita kasih candied melon di atasnya. Candied melon. Kita tusuk jadi ala yakitori lah, ala cocktail gitu memang. Kita serve. Dan yang terakhir ada satu lagi martabak tipker tiramisu kita bikin. Itu no brainer lah itu pasti itu, very nice lah. No question lah itu langsung. Oke. Gila gitu. Seru juga. Iya. Gila sekarang sampai yang legend itu biasa yang menutup diri. Yang legend itu karena protektif kan of the brand yang udah dibangun puluhan tahun. Tapi zaman sekarang bagus sih sampai martabak Pecenongan nih 4 collab sana sini sama mungkin yang outlet yang lebih modern. Bagus banget sih, seru banget sih, nice sih. Itu dia. Good for you man itu. Memang sebenarnya itu kita elaborate more dari tagline kita, hangat berbagi gitu loh. Kita nggak sampai di martabak doang gitu loh. Kita benar-benar bisa banget nih collab sama brand-brand lain yang sharing the same market. Yang mungkin lebih ngarah ke lifestyle gitu loh. Karena kalau tadi kita ngomongin full circle dari bapak bawa anaknya, cycle segala macem gitu kan. Itu part of their lifestyle juga. Lu ada memori itu kan pasti. Pasti dong. Hampir semua orang ada memori itu gitu loh. Why not? Gitu. Kita open banget buat ke arah sana gitu. Ya siapa tahu dari podcast ini ada yang mau ngajak lagi collab coy. Please. Ya kan? Di mana lagi Instagramnya bro? Channel 43 martabaknya. Kalau gue @KennyPunsu. Kenny Punsu bisa diskusi tuh di sana bagi apa ya nih second and third generation mungkin owners diskusi sana curhat-curhatan. Iya. Pasti relatable sih. Masalahnya pasti sama. Yes, pasti sama. Yang penting sabar. Ingat ya tadi moralnya ya. Sabar. Kedua tahan sedikit ambisi lu, ngertiin keluarga lu yang udah bangun brand ini puluhan tahun sama patenin nama lu.
Oke, thank you banget Ken. Thank you, Ray. Untuk cerita-cerita lu, it's amazing story. Thank you. Semoga sukses di proyek-proyek lu selanjutnya. Thank you, ya kan? thank you Semoga banget. kita bisa kolaborasi lah. Oke guys, thank you banget buat yang udah nonton dan dengerin podcast kita kali ini sama Martabak Pecenongan 43. Ingat ya, yang asli. Ya, yang asli Martabak Pecenongan 43. Dan follow Instagramnya di mana lagi bro? @pecenongan 43. Yes, Instagram gue @kennypunsu. Yes, kalian bisa diskusi di sana untuk apa ya? Mungkin mau collab atau mau saling curhat. Ya, apapun boleh. Yes. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Okay guys, we'll see you next time. Bye-bye. Bye.